melihat sekarang ini tidak masuk angin, ya 3 poros, 3 pasangan. Kalau tidak masuk angin. Ya, 3 pasangan calon gitu ya. Cair itu terus menerus gitu. Ya. Jadi kalau diistilahkan kata di politik kita itu apa namanya, kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Betul. Jadi sampai kita menunggu nanti kepastian itu kan 19 Oktober sampai 25 November. Betul. Ini apa? Pendaftaran capres-cawapres. Lah baru tanggal 25 November, jangan sebelumnya. 25 November itu baru kita, ini pasangannya, baru pasti. Kalau itu pendekatan akademis, dia harus menyampaikan sejak awal bahwa survei ini dilakukan atas dana sendiri atau atas dana dari si Wulan atau siapa. Jadi yang penting seperti harus dipublish siapa yang biayai survei ini, itu penting ya? Seperti kami waktu di LIPI dulu, sekarang di BRIN, itu harus deklarasikan. Declare siapa? Declare gitu. Bahwa penelitian ini dilakukan atas atas dana yang diberikan dari APBN. Segini banyaknya. Muncul itu besarannya. Angkanya juga harus muncul. Muncul. Ketika mereka masuk ke ranah publik, pertanggungjawabannya kepada publik. Jadi harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Maka bagusnya kalau dia pesanan, itu kerjakan dan sampaikan kepada pemesan. Tidak perlu dipublikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, 6 bulan lagi kita akan melakukan pemilihan umum. Memilih paket calon presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen di seluruh pelosok negeri ini. Dan Tribun Network bekerja sama dengan Perhimpunan Periset Indonesia mengadakan acara talkshow yang kami beri nama Periset Indonesia Talks. Dan dalam kesempatan kali ini kami telah menghadirkan 2 orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Sahrir, beliau adalah Ketua Perhimpunan Periset Indonesia. Dan yang kedua adalah, ini sudah sangat terkenal, beliau adalah Profesor Dr. Siti Zuhro MA. Beliau adalah peneliti ahli utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan juga beliau adalah anggota Majelis Dewan Pakar Persatuan Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI. Saya akan sapa kedua narasumber kita. Pak Sahrir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Zuhro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya mau ke Prof. Sahrir dulu. Prof, ini apa yang ingin diraih oleh Perhimpunan Periset Indonesia ketika ingin memberikan sosialisasi terkait dengan fenomena politik dan lain-lain di Republik ini, Prof? Kami persilahkan. Terutama ini di tahun politik ini, Prof. Siap. Silakan. Baik. PPI kan sebagaimana kita ketahui ini organisasi profesi. Ya. Profesi khususnya periset ya. Periset. Kalau periset itu berarti kita ingin fenomena pembangunan kita itu termasuk dengan politik itu harus berjalan di atas pemikiran-pemikiran yang mencerdaskan. Gitu ya. Ya, mencerdaskan. Ya. Kalau politik harus mencerdaskan rakyat. Jangan sampai rakyat tidak terliterasi dengan baik. Ya. Mereka akan punya persepsi yang bias terhadap hal-hal yang benar. Ya. Nah, kita tahu bersama bahwa pesta demokrasi itu kan kita ingin mendapatkan calon pemimpin yang menurut kita yang terbaik dari yang kita semua yang ada ini. Jadi kita harus menciptakan situasi demokrasi ini berjalan bagus supaya pilihan itu kita dapat. Gitu. Nah, oleh karena itu kami meminta Prof. Siti Zuhro, beliau kita tahu sendiri sebagai pakar ilmu politik dan sangat banyak memberikan manfaat pada kebijakan-kebijakan politik di Republik ini. Silakan atas nama PPI memberikan literasi kepada publik mengenai bagaimana demokrasi politik yang semestinya dan bagaimana kita bersaing sehat untuk mendapatkan calon pemimpin terbaik. Itu kira-kira
Prof. Tahrir, tapi PPI ini independen ya? Oh, independen pasti, ya, Mandan. Ya, jadi profesional. ya. Ya. Yang penting independen, Yang kan? penting independen. Ya. Iya, iya. Saya ingin ke Profesor Siti Zuhro juga. Prof, kita ini ingin ngobrolin sekarang ini 6 bulan belakangan kan terjadi satu semacam koalisi lah, tapi di kita ini cair, gitu ya. Karena dinamis, ya. Dan kemudian selalu mulai mengkristal, mulai madat ketika injury time. Betul. Menurut Profesor Siti gimana sih ini? Fenomena ini apakah memang fenomena umum yang terjadi di seluruh dunia, di negara-negara demokrasi, atau memang ciri khasnya Republik kita ini, Bu? Iya, pertanyaan bagus ya menurut saya. Kita masih belajar demokrasi, jadi learning by doing. Gitu ya? Iya, kita bersepakat berdemokrasi sejak tahun 98 ya, dan pemilu pertama adalah tahun 99. Betul. Dan sejak itu kita juga diberikan pembelajaran dengan sistem multipartai banyak, bahkan ekstrim gitu ya. Karena ratusan partai politik lahir tahun 99 itu, dan yang bisa ikut pemilu 48. Baru mulai berkurang sampai saat ini di pemilu menyongsong pemilu 2024 itu sudah di bawah 25 ya. Sekitar mungkin sekarang ini belasan gitu ya. 16, Bu. Ya, 16 ya itu. Apa yang kita pelajari dari pemilu yang sudah 5 kali di level nasional dan di level daerah itu ada 1.500-an pilkada di provinsi, kabupaten, kota. Nah, lesson learned ini yang harusnya menjadi catatan berharga dan penting bagi partai politik dan juga bagi kita semua. Supaya apa? Menyongsong pemilu 2024 ini ada persiapan yang jauh lebih matang gitu ya. Persiapan yang jauh lebih katakan itu memadai sehingga kita itu akan mengalami semacam naik kelas dalam berdemokrasi, dalam berpemilu kita. Nah, naik kelas itu harusnya diekspresikan melalui partai politik yang sudah melembaga. Gitu ya? Ketika melembaga, punya partai ID, maka sebetulnya vote buying itu tidak diperlukan. Karena apa? Masyarakat merasakan memiliki. Nah, partai ID itu masyarakat memiliki terhadap partai itu. Nah, ketika rasa memiliki itu muncul dan tentunya partai beruntung dengan begitu, tidak susah payah harus mensosialisasikan door to door lagi. Karena apa? Karena sosialisasi itu dilakukan tidak hanya di pemilu atau pilkada. Dia terus menerus gitu ya, secara runtun mensosialisasikan apa platform partainya, apa programnya, dan itu sangat menguntungkan bagi partai maupun rakyat sehingga tercerahkan masyarakat itu. Lah ini yang nggak dilakukan. Heboh itu kalau mau pilkada, heboh kalau mau pilpres, mau pemilu legislatif, dan ini yang ternyata mau 6 kali pemilu kita agaknya tertatih-tatih. Karena apa? Karena kita tidak cukup mengambil pembelajaran yang sangat berharga tadi itu untuk peningkatan kualitas. Jadi katakan kalau pemilu yang lalu, serentak yang lalu di 2019, banyak kekurangan, ada distorsi, ada penyimpangan, ada pelanggaran, adalah tekad yang bulat itu di 2024 kita tidak boleh mengalami itu lagi, kan gitu. Ya, itu nggak terjadi kelihatannya gitu ya. Maka kita itu memang kekuasaan itu cenderung untuk apa? Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, ini yang terjadi pada Indonesia yang menurut saya kita memang belum mampu memutus mata rantai legacy atau warisan-warisan nilai-nilai yang tidak kompatibel dengan demokrasi kita. Dengan nilai-nilai demokrasi yang tentu harus kita sepakati itu. Kita tidak mencontek gitu ya, begitu saja demokrasi ala Amerika atau Jerman atau Australia gitu ya. Tapi ini Indonesia, kita yang masyarakat komunal, masyarakat yang tentu memiliki nilai-nilai budaya yang mulia, ini harus dipadu-padankan supaya kita tidak tercerabut dari akar kita. Itu dalam berdemokrasi. Tapi fenomena bahwa koalisi di Republik ini cair, tapi baru memadat ketika injury time itu
Iya. Oke saja, wajar saja, inilah this is the politik, atau perlu ada sesuatu yang perlu Itu menunjukkan bahwa partai politiknya tidak melembaga, satu. Oh, gitu Ketika partai tidak mampu melakukan institusionalisasi pelembagaan tadi itu, maka akan terekspresikan ketika melakukan koalisi. Maka koalisinya juga goyah. Koalisi ini seki sekali, gampang tertempa. Jadi istilahnya itu kita menuju mengerucut, tapi sangat cair. Lah alias apa? Bubrah. Jadi tidak ada jaminan meskipun sudah 1 tahun menjalin MOU apapun, bubrah begitu saja. Lah ini menunjukkan bahwa partai belum melembaga. Lah partai-partai ketika melakukan koalisi bukan didasarkan atas gitu ya, kesamaan platform gitu ya, program dan sebagainya gitu, dan apa yang ditargetkan nanti untuk katakan mengeksekusi gitu ya program-program selama 5 tahun ke depan, minimal itu. Lah ini yang tidak, cuman kecocokan chemistry antara ketua umum gitu, lalu kira-kira siapa mendapat apa, deal ya itu. Lah sehingga tiba pemilu tiba akal gitu. Jadi tidak terformat, tidak terukur, Mas Feby. Itu masalahnya. Nah, jadi, banyak orang berpendapat, Bu, koalisi ini jalan memadat itu tergantung dari beginning take and give. Siapa memberi apa, saya dapat apa. Ya kalau zaman dulu kita menyebutnya ya politik dagang sapi lah, gitu ya. Betul. Nah, ini menurut Ibu, apakah kondisi sekarang ini seperti yang diduga banyak orang itu? Belum ketemu take and give-nya. Betul. Jadi Harold Laswell kan sudah mengatakan politik itu is a matter of who gets what. Jadi siapa mendapat apa, dengan cara apa dan sebagainya. Jadi dealnya itu ke sana memang. Sudah sampai kalau ini koalisi menang, saya berapa untuk katakan di kabinet. Lalu bagaimana yang ada di parlemen? Apa saja yang saya duduki untuk itu, katakan alat perlengkapan di DPR. Kita duduk di mana saja, komisi mana saja. Nah itu memang ya urusan mereka. Tapi kalau itu yang menonjol, menurut saya lalu tercecer apa yang menjadi tujuan atau kepentingan nasional kita. Padahal pemilu itu betul-betul esensinya adalah ini arena untuk suksesi dan cara untuk mengoreksi rezim yang ada untuk perbaikan yang akan datang. Kan itu esensinya. Nah, kita tidak dapat karena terlalu banyak lobby-lobby yang betul-betul akhirnya bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bukan. Memang pemilunya langsung, tapi sebetulnya dari elit gitu, dipilih oleh rakyat. Rakyat di fait accompli, kan itu. Ini yang rakyat, makanya kenapa rakyat harus cerdas. Pemilih kita ini harus betul-betul bukan digerakkan untuk memilih itu karena uang. Nah, ini yang memang ke depan harus kita betul-betul sosialisasikan, dan itu janjinya KPU mau melakukan satu sosialisasi besar-besaran tentang pentingnya pemilu, bukan pentingnya partai politik, tapi pentingnya pemilu. Bagaimana menggunakan hak pilihnya secara pastinya punya argumentasi gitu ya, punya alasan, bukan given gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan memang ke depan lah. Arena-arena seperti itu harus diisi tentunya oleh para akademisi, oleh aktivis untuk ikut membantu mensosialisasikan itu. Fenomena koalisi ini karena di kita ada rule of the game bahwa yang disebut sebagai presidential threshold. Mau tidak mau adanya presidential threshold 20% itu membuat partai harus berkoalisi, kecuali satu partai memang posisinya di parlemen melebihi itu. Menurut Ibu dalam alam demokrasi ini, presidential threshold itu masih perlu nggak? Kebetulan memang kita melakukan penelitian. LIPI waktu itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, melakukan penelitian tentang demokrasi dan pemilu sistem presidensial, gitu ya. Bagaimana menjelaskan, meletakkan, memperkuat sistem presidensial kita di tengah-tengah berlakunya pelaksanaan sistem partai politik atau sistem multipartai ekstrim, gitu kan? Ini akan terus-menerus menjadi tantangan atau hambatan, kendala bagi Indonesia ketika, gitu ya, partai-partai tidak berkoalisi secara terukur, terformat tadi itu. Jadi acak
mereka itu kan. Lah, padahal tidak akan ada satu partai pun yang mayoritas. Pasti kayak PDI Perjuangan. Hasilnya cuma 20-an, kurang dari 25%. Ya, betul. Jauh. Padahal itu ada kotel efek. Jadi asumsi-asumsi tadi itu nggak terjadi. Lah, ini yang memang memberatkan Indonesia. Seharusnya dengan pemilu serentak, PT untuk atau ambang batas untuk pemilu presiden itu menjadi tidak ada. Karena ambang batas itu hanya untuk partai politik, pemilu legislatif maksud saya. Gitu. Iya. Karena jadi, apa? Parliamentary threshold tetap penting, presidensial threshold nggak perlu. Enggak, karena kan kita sistem presidensial. Ya. Seharusnya idealnya jadi pemilu presiden itu didulukan, baru pemilu legislatif. Oh gitu ya. Kalau parlementer, pemilu legislatifnya didulukan. Oh gitu. Kalau sistem yang presidensial benar. Presidennya dulu. Betul. Itu sistem parlementer kayak di Thailand kan parlementer. Itu parlemennya dulu. Ya. Lah di Indonesia tidak. Lama sekali mengatakan kita adalah sistem presidensial. Tapi parlemennya, pileknya duluan gitu ya. Pemilu legislatifnya. Lah, ketika serentak gitu ya, diserentakkan antara pemilu legislatif dan presiden. Maka apa dasarnya Pilpres itu harus berdasarkan gitu ya presidensial threshold hasil pemilu yang lalu sebelumnya, itu secara hukum wrong. Oh gitu ya. Dan itu sudah diargumentasikan dengan sangat akurat oleh para pakar hukum tapi tidak digubris. Maka kenapa yang terjadi yang lalu itu mungkin kehilafan kita ya, khilafan dari DPR waktu itu, ketok palu tidak ada revisi undang-undang paket politik, itu kesalahannya. Maka di tengah jalan kita sudah menapaki pemilu 2024, muncullah judicial review tentang proporsional terbuka tertutup. Iya, sekarang lalu soal umur gitu ya. Ini pilkadanya juga nantinya seperti apa kalau lalu pelantikannya itu berlama-lama. Itu pasti silang sengkaro di daerah kan gitu. Betul. Lah ini semua kita itu memaksakan kehendak. Partai-partai besar tidak cukup antisipatif dan visioner gitu ya, melihat pemilu yang akan datang itu jauh lebih kompleks. Seharusnya seperti itu. Lah ini yang kita sayangkan. Maka memang ke depan media-media itu harus lebih vokal lagi untuk mengawal pemilu kita kalau kita memang masih betul-betul berkomitmen dengan demokrasi gitu ya. Nah, ini pentingnya involving dari Perhimpunan Periset Indonesia kan, Prof. Sarin, supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang kembali, betul gitu. Iya, baik. Iya kan? Ya, kan sebenarnya kalau kita lihat ya, kita terlalu sering merubah regulasi. Sebuah regulasi itu kita belum matang jalannya, belum kita evaluasi. Nah, kita karena kepentingan tadi yang sampaikan Prof tadi, maka kemudian kita mengikuti arah kita kemana gitu. Jadi kan pembelajaran politiknya kepada rakyat kan kurang baik. Ya. Jadi mestinya ini harus maka itu diperlukan calon pemimpin yang baru itu supaya dia ada gagasan gitu. Ada gagasan, ini mau kita perbaiki seperti apa. Kan seperti itu ya. Jadi dan itu di dalam belakangan ini kita lihat adu gagasan untuk mencerdaskan rakyat itu, memperbaiki sesuatu, nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah ya tadi koalisi sana, koalisi sini. Jadi rakyat diberi pertanyaan-pertanyaan siapa wapres, siapa presiden, tapi rakyat tidak diberi satu kesempatan untuk misalnya memberikan respon terhadap gagasan besar dari para calon. Nah, seperti itu. Ya. Prof Siti, dalam alam demokrasi ini, setiap kali kita akan melakukan pesta demokrasi, entah pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, selalu muncul lembaga-lembaga survei yang memberikan survei lalu kemudian dipublish kepada masyarakat, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Menurut Profesor Siti gimana sih melihat lembaga survei? Apakah memang diperlukan di alam demokrasi kita, terutama ketika menjelang election ini? Iya. Mas Febi kan direktur Tribun ya. Media itu adalah salah satu pilar utama juga untuk demokrasi. Maka penopang dari proses demokrasi atau demokratisasi itu adalah media. Peran media diperlukan.
untuk menyempurnakan apa yang dilakukan media dan pilar-pilar lain, maka lembaga survei itu hadir untuk memperkuat. Maka analisisnya, pendekatannya, apapun digunakan secara akademis kan gitu. Lah kalau akademis memang tidak boleh otak-atik gatuk kan gitu. Dan kalau itu pendekatan akademis, dia harus menyampaikan sejak awal bahwa survei ini dilakukan atas dana sendiri atau atas dana dari si Wulan atau siapa. Jadi yang penting seperti harus dipublish siapa yang biayai survei ini, itu penting ya? Seperti kami waktu di LIPI dulu, sekarang di BRIN, itu harus deklarasikan. Declare siapa? Declare gitu. Bahwa penelitian ini dilakukan atas atas dana yang diberikan dari APBN. Segini banyaknya. Muncul itu besarannya. Angkanya juga harus muncul? Muncul. Kalau ini dikerjasamakan, katakan dengan foundation dari Belanda, disebutkan juga foundationnya. Itu pendekatan akademis. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Itu harus seperti itu. Jadi lembaga survei itu kan masuk ke ranah publik. Ketika mereka masuk ke ranah publik, pertanggungjawabannya kepada publik. Jadi harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Maka bagusnya kalau dia pesanan, itu kerjakan dan sampaikan kepada pemesan. Tidak perlu dipublikasi. Kalau publikasi itu ada nawa itu yang lain. Ada niatan yang lain. Dia akan menggiring opini, mempengaruhi dan sebagainya. Dan tolong ingat, karena pendidikan orang Indonesia yang pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu masih kalau dironding 5%, maka kita punya empati lah gitu ya. Jadi lembaga-lembaga survei itu saatnya di pemilu yang ke-6 nasional ini itu turun gunung untuk menyempurnakan bagaimana agar proses demokrasi kita, tahapan semua di pemilu kita serentak ini terlalui dengan bagus. Kita harus sadar loh Mas Febi, karena apa? Karena kita menyaksikan law enforcement kita itu turun drastis ke titik nadir. Penegakan hukum kita luar biasa beratnya. Kita menghormati Pak Menko Polhukam, upayanya untuk menegakkan kembali ya penegakan hukum kita ini bagus, tapi masih tertatih-tatih. Maka kita ngeri kalau landasan hukumnya tidak berkualitas untuk memberikan, katakan gitu ya, sebagai penopang tahapan pemilu, maka yang terjadi distorsi. Maka akan terjadi penyimpangan, pelanggaran besar-besaran. Apa yang terjadi? Case. Kalau MK sudah tidak dipercaya lagi. Sekarang kita sudah mendengarkan kayak apa yang namanya Mahkamah Konstitusi. Lalu institusi penegak hukum seperti kepolisian, jaksa agung dan segalanya. Maka yang kita harapkan masyarakat memiliki public trust yang utuh untuk itu. Maka media seperti ini gitu ya. Terus hand in hand dengan kampusnya, dengan perhimpunan periset Indonesia PPI gitu ya. Dan juga dengan tentunya ormas-ormas gitu ya. Itu kita mulai berikan gitu ya. Rasa percaya diri tadi itu supaya tidak ada blaming by the end of the day. Pemilu ini adalah menyalahkan dan ini pemilu curang. Lalu marah mereka. Lah, itu jelek. Kita ingin endingnya itu betul-betul bagus. Siapapun menang kita hormati. Kita rayakan. Kan itu asik banget. Karena apa? Tidak ada dusta semua tahapan. Kalau sudah didikte oleh lembaga survei, nanti ini yang paling tinggi, quick count-nya ini yang menang. Kalau KPU tidak mengeluarkan ini, salah lagi itu. Nah, itu pasti akan terjadi mosi tidak percaya. Nah, nanti. Prof, tadi kan syarat utama itu adalah mengumumkan atau mendeklar siapa yang membiayai dan berapa. Betul. Nawaitunya apa? Kan betul. Selain itu faktor apa lagi yang perlu kita perhatikan terkait dengan banyak munculnya survei hampir tiap bulan ada rilis. Jadi representasi. Representasi. Respondennya itu. Respondennya itu seperti apa? Kalau respondennya apa? Katakan homogen. Ya iyalah memenangkan siapa gitu. Respondennya homogen. Respondennya sudah kita telepon satu persatu, siapa respondennya itu. Terus jawaban sudah disiapkan. Itu juga. Ya tentulah bias kan gitu lah.
Jadi melakukan survei kalau betul-betul nawaitunya ingin menyempurnakan gitu sebagai pilar demokrasi. Menurut saya variasi tadi itu karena penduduk kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi variasi, silakan disebutkan ini bagaimana kalau calon ini bagaimana. Maka saya kapan itu mengatakan survei ini kejam banget sih. Giliran perempuan 0,00 gitu. Mbok ya gitu ya. Kalau perempuan jangan di 0, jadi nggak ada yang muncul satupun perempuan. Itu antara lain gitu. Ya, itu ya. Nah, mbok disemangati gitu kan. Ya. Ya, kalau responden sudah di fait accompli gitu ya ngomong aja responden apa adanya. Saya ini peneliti sejak tahun 86. Jadi udah tahu lah apakah kita bisa menggiring. Ini jawabannya nanti kan gitu. Ya, ya. Lah itu maka Tapi fenomena itu memang ada ya? Ya banyak ditemukan. Maka satu ketika terjadi silang sengkarut di pilkada itu karena marah kepada lembaga survei. Oke. Maka kenapa saya sejak 2008 waktu itu kasusnya di pilkada Jatim. Karena apa gitu hasil survei bagaimana gitu sehingga daerah tadi itu tidak terima kan Ya, gitu. ya. Lah itu jangan seperti itu. Jadi pahamilah bahwa masyarakat Indonesia ini majemuk, yang pendidikannya sebagian besar belum tinggi, maka yang diperlukan adalah proses pembelajaran. Kita harus sabar, kita harus punya empati, gitu ya. Ya. Ini kan istilahnya berpihak pada wong cilik gitu loh. Iya. Nah, seharusnya seperti itu. Ya, Jangan ya, ya. merasa kalau sudah lembaga survei sarjana semua dianggap Ya, sudah bisa sudah nangkep bisa seperti itu, nggak boleh. Ya, ya. Jadi kalau itu halnya, karena saya menerjemahkan keberadaan survei itu sebagai penyempurna dari adanya media tadi gitu ya. Jadi kali-kali medianya kurang ini dibantu oleh survei yang bisa menyempurnakan bagaimana literasi atau edukasi pada masyarakat. Ini buru-buru edukasi, malah apa istilahnya menyorong-nyorongkan. Ya, nyorong-nyorongan gitu ya. Baik, Prof. Sahrir. Ya. Lembaga-lembaga survei itu bagaimanapun juga melakukan metode-metode Iya. riset kan ya. Ya. Apakah ada rencana gitu PPI untuk menggandeng juga lembaga-lembaga survei supaya Iya. supaya apa yang disampaikan Bu Profesor Siti tadi setidaknya lembaga survei bisa mentaati lah Iya. rule of the game. Iya. Gimana, Iya. Profesor? Baik, jadi pesan Prof. Siti Juhro itu kan membuat saya sebagai ketua umum mikir nih, Ya. saya harus buat apa, gitu, kira-kira kayak gitu. Maka jadi kalau kita lihat lembaga survei, yang survei kan periset, Ya. peneliti ya. Kan peneliti itu ya dia harus punya, dia kan profesional. Jadi dia bekerja berbasis profesionalisme sebagai seorang periset. Ciri-cirinya pertama, dia harus jujur, Pak. Jujur ya, nomor satu itu. Nah tadi Salah, nggak boleh satu, bohong. jangan berbohong. Boleh salah, jangan Jadi bohong. jujur nggak boleh bohong. Boleh salah, Tapi nggak boleh bohong. tapi malah boleh bohong. Iya, iya, Ya. iya. Nah, tadi Prof. Siti Juhro mengatakan jujur itu bukan sekedar mendeklar bahwa margin errornya berapa, metodenya seperti apa, penjelasan kayak kita di kampus ya. Ya. Ya oke, itu sebagai proses riset betul. Tapi jujur yang dimaksud itu adalah hatimu tuh jujur nggak? Itu dulu. Kalau hati dia jujur, itu implementasinya jujur. Buat riset jujur, prosedurnya benar, etikanya ada. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor satu jujur. Nah ini jujur ini mahal di bangsa ini. Nah, jadi para periset itu, oke, kita memulai dengan kita yang duluan jujur. Supaya jujur itu jangan seperti sekarang. Gitu. Nah, banyak orang bertanya. Yang kedua, Ya. dia objektif. Objektif. Jadi kalau dia itu membuat satu kesimpulan, dia buat riset, dia menyimpulkan misalnya ini sekian persen ya, itu basisnya adalah ada objectivity. Dia punya data yang benar, cara pengambilan sampelnya benar, cara ngujinya benar gitu, mengeneralisasi benar, dan jangan sampai diarahin. Peneliti nggak boleh mengarahin kesimpulan, itu nggak boleh. Jadi tadi seperti tadi, COVID kita belum punya gender kan, gender calon presiden seolah-olah wanita nggak ada. Nah, kita malu nih Pak. Wanita itu kan jumlahnya di Republik ini kan 49, akan melewati udah 49% dari 49%. total Masa 49% ini figur-figur seperti Prof. Siti Juhro ini misalnya 0, kan lucu. Mana iya sih? Masa iya sih? 0,00. Mana mungkin itu ya? Iya. Orang nggak sekolah SMP aja nggak percaya itu. Nah, jadi bikin sesuatu yang dipercaya. Jadi nomor 2 objektif. Adopsi. Nomor 3 nih. Tadi nomor 3 akuntabilitas, Pak. Nah, akuntabilitas itu termasuk kita harus menyampaikan kepada publik bahwa misalnya saya didukung
pendanaan risetnya di sini. Dan saya setuju dengan Prof. Titi Juro tadi. Kalau yang mensupport pendanaan itu partai A, maka sampaikan hasil riset itu kepada partai A. Oh, jadi nggak perlu dipublish ke masyarakat? Nggak boleh ada pesanan. Oh iya, iya. Kan Order ya, Bang. Menyalahi etika dong. Kok order dari peta partai A, saya umumkan ke publik, ya saya menyalahi etika saya. Dan dia konsultan. Iya, itu masalahnya. Jadi itu kembali kepada rules-nya. Jadi kami rencananya akan mengundang nih para surveyor ini ke PPI untuk kami berdiskusi lah. Mari bergabung sama PPI supaya kami PPI itu menjaga etika profesionalisme kalian itu. Supaya jangan sampai ada perdebatan udah jadi hasilnya tapi kemudian oleh publik itu direspon wah ini tidak benar misalnya. Itu merugikan negara, Pak. Merugikan masyarakat dan kita sudah merupakan orang yang atau lembaga yang menggiring-giring kepada apa mau kita. Nah, itu menyalahi etika profesionalisme sebagai seorang periset. Ya. Prof. Titi, kontestasi politik di Indonesia di Republik ini di tingkat presiden itu masih diikuti oleh partai politik, ya pesertanya. Karena kan calon independen nggak ada, di pilkada ada, gitu ya. Nah, menurut Prof. Titi ke depan, emang memungkinkankah atau bagaimana? Apakah di calon independen di luar yang dicalonkan partai politik? Karena apa? Karena sepanjang melalui partai politik seolah-olah orang harus menjadi kader partai politik. Bagus gimana? Ini, bagus sekali pertanyaannya, sangat penting. Satu, partai politik ini dipayungi oleh konstitusi. Jadi kalau ada usulan independen harus ada amandemen konstitusi. Oh, itu ya. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusung capres cawapres. Itu bunyi di konstitusi. Maka kalau ada calon independen harus di amandemen. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan gitu ya pengalaman empirik selama ini sejak 2007 kalau nggak salah ketika muncul calon perseorangan untuk pilkada gitu, betul. Ternyata seluruh Indonesia ini bisa dihitung dengan jari. Nggak banyak yang lolos. Waktu itu masih saya hitung 7-8 partai calon perseorangan. Tapi endingnya calon perseorangan itu terus masuk ke partai politik. Kerepotan dia melakukan polarisasi dengan DPRD. Ini siapa yang bantu itu? Jadi saya hanya ngomong empirik. Dan kalau persyaratan sebagai calon perseorangan atau independen tadi itu luar biasa susahnya. Ngumpulin KTP. Ingat Faisal Basri waktu ikut pilkada DKI. Saya sudah kurang apa hanya untuk mengetes supaya calon independen itu oke. Susahnya sampai jual rumah pun untuk ngumpulin KTP nggak bisa. Jadi memang dibikin serumit mungkin untuk calon independen itu oleh ini lagi-lagi siapa yang merumuskan dan akan menetapkan undang-undang partai politik di DPR itu dan eksekutif partai politik juga. Maka kalau mereka tidak menghendaki, tidak menyetujui, ya sampai kapanpun seperti itu. Rumit sekali persyaratannya, kasihan itu. Lah itu, kalaupun lulus lalu lumpuh layu ketika memimpin. Minta tolong siapa dia nih? Dengan rakyat terus-menerus kan ada durasi waktu kan gitu. Nah, yang terjadi malah di Garut itu masuk ke partai politik. Karena dia harus mitra kerjanya dengan para politisi di DPRD ya, Bu ya. Jadi empirik menunjukkan kayaknya tidak mudah untuk calon independen ikut pilkada, apalagi ikut pilpres. Kok berapa titik gitu. Itu ngeluh banget itu. Mumet itu. Yang punya mesin partai saja mumet apalagi yang perseorangan. Menurut saya idealnya iya. Cuman kan partai sekarang sudah baik gitu ya. Sudah oke. Dia merasa kadernya tidak ngejos gitu. Ya sudah dia merekrut non kader gitu ya. Itu contoh ya. Sampai seperti yang lalu kan ada partai yang mengusulkan lain-lainnya dan bahkan malah nyebrang gitu, kadernya orang dicalonkan juga. Itu jadi bagus kalau ada
katakan warga negara yang memenuhi kualifikasi itu, lalu partai politiknya mau gitu ya. Meskipun belum tentu dia mau masuk partai kan gitu. Ya komitmennya seperti apa gitu kita nggak tahu. Tapi bagus masih diperhitungkan gitu. Meskipun cuman lagi gitu, nggak ada perempuannya gitu. Prof Siti, banyak pendapat kritis gitu yang menyebutkan bahwa sebagian besar partai politik di Indonesia ini kayak perusahaan keluarga lah gitu ya. Ya, jadi one man show, sosoknya ada di ketua umum gitu. Kalau menurut Prof Siti, apakah pendapat itu beralasan gitu? Iya, jadi pembangunan partai politik kita ini yang perlu didorong ya. Karena from within kayaknya nggak terjadi gitu. Regenerasi kan kurang cepat juga dan hak otonom kader itu, waduh, rasanya hilang gitu kan. Saya melihatnya kurang gitu ya. Karena ini kan sebetulnya kalau saya melihat tidak sekedar pilar, tapi ini rumahnya demokrasi, contoh gitu ya. Jadi showroomnya demokrasi itu di partai politik. Jadi kalau partai politiknya sudah mampu melakukan di internalnya suksesi gitu ya, ketika melakukan suksesi, ketum gitu ya, dilakukan secara betul-betul demokratis, itulah rumahnya demokrasi kan gitu. Bukan kayak sekarang ini kita menyaksikan justru demokrasi kita menghasilkan politik dinasti politik, kekerabatan gitu kan. Lalu ada calon tunggal loh, bukan perseorangan. Calon tunggal di pilkada itu jumlahnya sudah meningkat. Lalu calon yang dari keluarga dinasti luar biasa, ratusan sudah. Wah, bahkan ada yang istri pertama, istri kedua gitu ya, dicalonkan juga gitu. Jadi kalau suaminya sudah, istrinya sudah, masih anaknya, masih adiknya, ponakannya gitu ya. Ini luar biasa. Jadi dia membangun pohon dinasti gitu ya, pohon kekerabatan yang luar biasa. Tadinya itu memang yang mengerucut itu ada di Banten gitu. Tapi ternyata juga ada di Pune, ada di ini. Saya melihat belakangan malah di Kediri gitu ya. Hampir di semua daerah. Kalau enggak keluarganya ikut-ikut itu susah. Lah yang kita prihatin adalah suksesi di internal partai politik. Itu calonnya tunggal. Tidak lagi berkompetisi. Jadi dibikin saja sudahlah tunggal, gampang. Lah ini yang mengingatkan kita semua, apakah gitu ya, kita dalam sejarah juga pernah ya, di era Orde Lama itu sampai kubur hidup-hidup partai politik kan gitu. Saking capeknya melihat partai politik yang bukan dinamis lagi, gaduh melulu kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi mungkin ini yang betul-betul menunjukkan kita tidak memiliki legacy sejak awal sebetulnya secara runtun membangun partai dengan baik. Langsung kan difusi. Dengan fusi partai tahun 71 itu yang terjadi adalah paralyzing. Jadi lumpuh partai politik yang ada golongan karya sama birokrasi. Sama tentunya presiden ya, TNI fungsi ABRI kan gitu. Nah, kita menyaksikan itu 32 tahun ya beroperasi. Maka kita belajar lagi sejak tahun 98. Nah, partai politik yang harusnya dibangun oleh Indonesia adalah partai politik yang betul-betul bisa memutus mata rantai ya, nepotisme, kolotisme gitu, patronase, patrimonialisme, senioritas yang top down banget, lalu meletakkan ketua umum sangat berlebihan gitu ya, tidak pada porsinya sebagai manajer partai yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya gitu, berhasil tidaknya partai politik itu. Jadi berlebihan ya, para ketua umum partai di Indonesia ini berlebihan menurut Ibu? Iya, kayak sosok yang untouchable. Sehingga lalu yang terjadi membangun dinasti. Jadi manusia setengah dewa kira-kira. Betul, itu yang mungkin perlu diperbaiki. Karena kalau sudah partainya sebagai jantung demokrasi ini, partai politiknya kurang sehat, jangan pernah kita itu mengharapkan DPR RI-nya, DPRD-nya, legislatif, eksekutif, yudikatif kita bagus. Itu aja sebenarnya. Prof, saya mau mengajukan pertanyaan pamungkas ini. Melihat kondisi sekarang ini, perkiraan Profesor Siti Zuhro, kita nanti di 14 Februari itu yang akan maju itu berapa pasang? Iya, kalau melihat sekarang ini tidak masuk angin ya 3 poros, 3 pasangan. Kalau tidak masuk angin. Ya, 3 pasangan calon gitu ya. Ada
leading partinya PDI Perjuangan. Lalu di sana leading partinya Gerindra. Koalisinya rencananya besar, rencana loh ya. Lalu di sini koalisi perubahan leading partinya Nasdem gitu ya. Apakah ini bisa lanjut sampai ini 14 Februari tadi itu? Kalau bisa lanjut, bagaimana kompetisinya gitu ya. Untuk saat ini ya kita tidak bisa menyimpulkan, Mas Feby, tidak bisa. Mendadak besoknya berubah. Lu susah loh. Bahkan Indonesianis yang ada di Australia yang saya tahu gitu. Very unpredictable gitu. Karena ya tadi itu tiba pemilu, tiba akal gitu ya. Kalau di kami namanya tiba saat, tiba akal. Iya. Itu artinya memang istilahnya itu sangat kontekstual. Indonesia itu sangat kontekstual. Jadi momentumnya digunakan sedemikian rupa, konteksnya gitu. Dan itu silih berganti. Jadi cair itu terus menerus gitu. Jadi kalau di istilah kata di politik kita itu apa namanya, kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Ya. Betul. Jadi sampai kita menunggu nanti kepastian itu kan 19 Oktober sampai 25 November. Betul. Ini apa? Pendaftaran capres cawapres. Lah baru tanggal 25 November, jangan sebelumnya. 25 November itu baru kita ini pasangannya, baru pasti. Apakah benar 3 pasangan calon atau tambah atau berkurang menjadi 2 pasangan calon kan itu. Ini. Baik. Saya ke Prof. Sahrir ini yang terakhir. Saya mendengar bahwa PPI itu berniat untuk setidaknya melakukan ya tanda petik lah Prof ya, fit and proper test terhadap para orang-orang nanti yang lolos di KPU sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tujuannya apa ini Prof? Ya, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa semua kita ya, semua masyarakat, apalagi kami dari periset ya, ini kan presiden kumpulin orang pintar semua nih. Jadi mereka ingin bersama pemimpin yang juga cerdas. Pemimpin yang mengerti dia mau kemana. Gitu. Kalau yang sekarang udah bagus, pemimpin yang membuat kalau istilah Colin itu from good to great, ya. Dari baik menjadi hebat. Nah ini para periset itu ingin mendapatkan sosok yang hebat ini. Nah gitu kira-kira seperti itu. Nah, jadi minimal di internal periset itu mereka mengenal gagasan dari para calon presiden. Minimal itu. Sehingga mereka bisa mendesain supporting mereka terhadap pemimpinnya nanti. Di dalam bidang mereka masing-masing. Kan di periset kita ada punya, di BRIN itu ada sekitar 85 atau 86 pusat riset. Itu baru pusat riset, Pak. Belum kelompok riset. Nah kelompok itu belum spesifikasinya. Itu orang ahli-ahli semua di bawah itu banyak sekali. Dan mereka lagi melihat, menatap nih pemilu kita ini seperti apa. Kemudian pemimpin kita ini punya gagasan apa. Siapa tahu dengan kita mengundang para calon presiden misalnya kita berdiskusi sama beliau, kita juga bisa memberikan rekomendasi kepada beliau bahwa mungkin kita perlu begini-begini, Bapak calon presiden, kan bisa begitu. Bapak, tapi kan ibu belum ada ya, dari 3 itu belum ada ibu ya. Maksudnya kita barangkali juga akan mengatakan, bisa nggak pengkaderan politik kita itu menghadirkan juga calon-calon pemimpin yang dari berdasarkan gender. Kan itu kan terobosan, Pak. Mungkin bagi periset, salah satu terobosan presiden baru kita adalah dia memberi kesempatan kepada, jadi tidak bias gender. Jadi calon tuh banyak. Gitu. Jangan sampai 3 saja, 2 saja. Itu menurut saya itu memalukan Republik. Kalau kita punya hampir 300 juta orang, itu angkatan kerja aja lebih dari 150 juta orang. Dan orang pintar itu, dan kalau di kita aja Bu, udah lebih dari 10.000 ya. Itu baru dari periset kita ya, PPI. Belum dari kampus-kampus. Belum dari lembaga-lembaga swasta gitu. Itu kan banyak sekali orang-orang yang punya kompetensi banyak. Nah ini kita berharap kita undang bapak calon presiden itu untuk mereka menyampaikan kepada rakyat, terutama pada kami anggota PPI ini, apa sih gagasan yang mau dia tawarkan, lalu dia ingin menjadikan Indonesia ke depan seperti ini, misalnya itu kira-kira misinya itu. Baik Tribuners, ini kita sudah ngobrol luar biasa, mendapatkan
banyak insight dari Profesor Siti Zuhro dan Profesor Syahrir. Moga-moga masukan ini didengarkan, minimal jadi referensi lah bagi para politisi kita. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tetap jaga kesehatan.